Saudara, salam Bapak Ibu. Saya sangat bersukacita sekali pada hari ini saya boleh bertemu dengan saudara dan membagikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan memberikan tema bagi kita pada hari ini saudara, yaitu siap menderita bagi Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus siap menderita bagi Kristus, ya, karena ada beberapa hal sebagai berikut. Banyak orang yang tidak suka dengan kata menderita. Ketika mendengar kata menderita, sepertinya sangat-sangat tidak menyenangkan sekali Bapak Ibu Saudara. Kata menderita selalu memberikan makna yang negatif. Tapi apakah dalam iman kita kepada Yesus membuat kita sebagai orang percaya merasakan bahwa menderita dalam Kristus adalah sesuatu yang negatif atau menyedihkan? Dalam bagian nats ini, saudara, Rasul Petrus mengingatkan agar orang percaya siap untuk menderita bagi Kristus. Mengapa kita harus siap menderita bagi Kristus, saudara? Kita harus siap menderita bagi Kristus karena alasan-alasan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Nah, yang pertama, saudara, yaitu kenapa kita harus siap menderita bagi Kristus? Karena untuk itulah kita dipanggil. Terdapat di ayat 21a. Nah, panggilan bagi orang percaya itu bermacam-macam, saudara. Ada yang terpanggil sebagai pengajar, ada yang terpanggil sebagai gembala, penginjil. Namun Rasul Petrus justru menyampaikan bahwa menderita bagi Kristus juga merupakan suatu panggilan. Karena tidak semua orang yang mengikut Kristus siap menderita bagi Kristus. Ada yang ikut karena ingin mukjizat, ada yang ikut karena ingin berkat, ada yang ikut karena ingin ketenaran, dan ada juga yang ingin ikut Tuhan karena jabatan. Sering kita lihat di sekeliling kita, saudara, mereka membungkus seakan-akan mereka sangat-sangat mengasihi Tuhan. Namun di balik itu semua ada sesuatu harapan yang mereka inginkan, yaitu mukjizat seperti berkat, ketenaran, dan jabatan. Namun orang percaya yang sungguh-sungguh pasti siap menderita bagi Kristus. Menderita yang dimaksud dalam hal ini ialah siap meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Karena dosa kitalah yang mengharuskan Kristus mengalami penderitaan yang sedemikian rupa di atas kayu salib. Sebagai orang-orang percaya seharusnya, sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan, harusnya kita harus merespon panggilan Tuhan itu bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua adalah, poin yang kedua, kenapa kita harus siap menderita bagi Kristus? Karena Kristus pun telah menderita bagi kita. Ini terdapat di ayat 21b. Penderitaan yang dialami Yesus bukanlah merupakan kecelakaan yang tragis ataupun sesuatu kekeliruan yang menyedihkan, tetapi merupakan suatu penggenapan yang wajar bagi Kristus sebagaimana misinya datang ke dunia untuk menebus umatnya dari dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Nah, Yesus Kristus yang adalah Allah
tidak mempertahankan posisinya, tidak mempertahankan posisi kealahannya, saudara. Nah, namun ia rela turun ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia dan menderita di atas kayu salib karena ia begitu mengasihi Anda dan saya. Penderitaan Kristus adalah tanda dan bukti kasih-Nya yang besar bagi kita. Kristus sudah menderita bagi kita agar kita beroleh penebusan dan keselamatan, Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk meninggalkan dosa. Jangan takut meninggalkan dosa-dosa masa lalu. Mari berubahlah dan ikut Tuhan, saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih, mengapa kita harus siap menderita bagi Kristus? Yaitu karena Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita. 21C. Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Sehingga dalam kemanusiaannya ia menderita di atas kayu salib. Nah, penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus memberikan isyarat bagi setiap kita atau pertanda bahwa ia juga merasakan penderitaan yang kita alami dan rasakan saat ini, saudara. Nah, penderitaan Kristus karena dosa kita menjadi teladan bagi kita untuk siap menderita bagi Kristus dalam mengikuti teladannya, yaitu meninggalkan dosa, hidup dalam kebenaran. Meninggalkan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Jadikanlah teladan Yesus dalam hal siap menderita karena kasih-Nya bagi kita. Sehingga kita sebagai murid Kristus juga memiliki sikap hati dan mental siap menderita bagi Kristus. Karena kita mau mengasihi Kristus sepanjang hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Kristus yang besar membuatnya siap menderita bagi kita. Jika kita mengasihi Kristus, Bapak Ibu, dengan kasih yang besar, maka kita harus pastikan bahwa kita harus siap menderita bagi Kristus juga. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai kesimpulan dalam renungan kita pada hari ini, yaitu mengapa kita harus siap menderita bagi Kristus, yaitu karena untuk itulah kita dipanggil. Dan yang kedua, saudara, karena Kristus pun telah menderita bagi kita. Yang ketiga, karena Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan dan boleh saya bagikan kepada kita hari ini, saudara. Saya sangat-sangat merindukan bahwa kita merespon setiap panggilan Tuhan, merespon keselamatan kita, mengerjakan keselamatan kita, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan. Semoga firman ini dapat memberkati Bapak Ibu, dan saya percaya kita sama-sama mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati dan salam.